Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Sarfiatun Hasanah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi, alasan pembuatan video ini adalah untuk memberikan pembelajaran kepada teman-teman mengenai apa itu pajak. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak pajak itu apa? Pasti banyak yang tahu kan di antara kalian. Jadi, pajak itu adalah kontribusi wajib bagi warga negara untuk negara yang diatur dalam undang-undang dan bersifat melekat atau bersifat memaksa bagi warga negaranya. Pajak ini memiliki berbagai macam. Ada pajak penghasilan, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak terhadap bea dan cukai, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman, karena pajak bumi dan bangunan ini termasuk salah satu pajak yang likuiditasnya sangat tinggi karena setiap tahun selalu dibayarkan. Jadi sebelum kita mengarah ke hal yang lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu pajak bumi dan bangunan. Jadi pajak bumi dan bangunan itu adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki sesuatu hak atasnya untuk memperoleh manfaat daripadanya. Jadi setiap bangunan dan tanah yang memiliki manfaat dan memiliki kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang, maka itu adalah salah satu dari objek pajak bumi dan bangunan. Seperti itu. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dua elemen ya dalam pajak bumi dan bangunan, yaitu subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak ini adalah pelaku dari pajak bumi dan bangunan, sedangkan objek pajak ini adalah sasaran yang menjadi pengenaan dalam pajak bumi dan bangunan. Untuk objek pajak sendiri ada dua, yaitu objek pajak terhadap bumi, kemudian ada objek pajak terhadap bangunan. Contoh objek pajak terhadap bumi sendiri ada sawah, ladang, ada kebun, ada tanah, ada pekarangan dan lain sebagainya. Kemudian ada objek pajak bangunan, contohnya seperti rumah tinggal, pusat perbelanjaan, kemudian ada bangunan usaha, kemudian ada gedung bertingkat, kemudian ada jalan tol juga termasuk pajak bumi dan bangunan, kemudian ada kolam renang, dan lain sebagainya. Ternyata tidak semua objek bumi dan bangunan itu bisa dijadikan objek pajak bumi dan bangunan ya. Nah, terdapat beberapa objek pajak bumi dan bangunan tidak dijadikan sebagai salah satu objek pajak. Ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Adapun kriteria tersebut adalah yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum, baik di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Kemudian objek pajak ini digunakan untuk kuburan, itu bukan termasuk objek pajak ya. Terus yang ketiga ada objek pajak ini merupakan monumen nasional atau dijadikan sebagai tempat purbakala untuk menyimpan benda purbakala, itu tidak termasuk dari objek pajak. Nah, selanjutnya undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Tentunya pajak bumi dan bangunan ini tidak akan berjalan jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Adapun undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian untuk pajak bumi dan bangunan terhadap pertambangan, perhutanan, dan perkebunan masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu, retribusi daerah dan pajak daerah sudah diotoriter atau menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk pajak bumi
terhadap pertambangan, perhutanan, dan perkebunan masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, seperti itu. Kemudian berapa sih tarif pajak dari pajak bumi dan bangunan ini? Jadi tarif pajak dari pajak bumi dan bangunan ini adalah 0,5% dari objek pajak. Adapun dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak atau NJOP-nya. Dalam hal ini objek pajaknya adalah bumi dan bangunan setiap tahun. Biasanya Menteri Keuangan mendengarkan pertimbangan dari bupati atau wali kota untuk menetapkan NJOP ini. Jadi NJOP ini berbeda-beda dari setiap daerah karena perbedaan harga dari bumi serta bangunan yang ada dari daerah tersebut. Seperti itu. Ada dasar penetapan terhadap nilai jual objek pajak bumi, yaitu yang pertama mempertimbangkan letak, kemudian mempertimbangkan pemanfaatan, kemudian peruntukan dan kondisi lingkungan dari sekitar bumi tersebut atau sekitar tanah tersebut. Nah, kemudian ada dasar penetapan untuk nilai jual objek pajak bagi bangunan. Ada beberapa hal yang untuk dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, kemudian yang kedua adalah rekayasa, kemudian yang ketiga adalah letak dari bangunan tersebut, kemudian selanjutnya adalah sama kondisi lingkungan dalam bangunan tersebut. Nah, selain itu terdapat juga dasar penetapan nilai jual objek pajak ini jika tidak ada transaksi jual beli. Yang pertama adalah perbandingan harga dengan objek lainnya, kemudian ada nilai perolehan baru, kemudian ada nilai jual pengganti, seperti itu. Kemudian yang kedua, selain ada NJOP, ada istilah NJOTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Maksudnya apa? Jadi NJOTKP ini adalah nilai batas dari nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak di masing-masing wilayah ini memang berbeda-beda. Namun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK garing 4 tahun 2000 ditetapkan bahwa NJOPTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk setiap kabupaten atau kota setinggi-tingginya itu adalah 12 juta rupiah. Istilah yang ketiga adalah nilai jual kena pajak atau yang sering disebut dengan NJKP. Nah, NJKP ini apa? Jadi NJKP ini adalah dasar perhitungan PBB terhadap objek pajak. Juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Nah, NJKP ini merupakan bagian dari NJOP atau nilai jual objek pajak. Dalam KMK nomor 200 sendiri terdapat ketentuan persentase NJKP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama, objek pajak perkebunan sebesar-besarnya adalah 40%. Kemudian objek pajak pertambangan sebesar-besarnya adalah 40%. Kemudian yang ketiga adalah objek pajak perhutanan sebesar-besarnya adalah 40%. Kemudian objek pajak lainnya seperti pedesaan, perkotaan dilihat dari NJOP-nya, yaitu jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, persentase NJKP-nya sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka persentase NJKP-nya adalah 20%. Nah, selanjutnya adalah cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan. Nah, jika kalian ingin mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan baik untuk orang pribadi maupun badan, maka kalian harus mendaftarkannya pada objek pajak di kantor pelayanan pajak atau KPP, kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak yang akan kalian daftarkan. Kemudian sesampainya di sana, kalian perlu meminta formulir surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat. Kemudian jika kalian ingin prosesnya lebih lancar lagi, kalian harus memahami apa itu adakah hak dan kewajiban bagi kita sebagai pendaftar objek bumi dan bangunan, seperti itu. Oke teman-teman,
cukup singkat ya penjelasan saya mengenai pajak bumi dan bangunan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menunda pembayaran pajak, karena pajak ini adalah salah satu kontribusi kita untuk negara demi kemajuan bangsa dan negara kita. Terakhir, untuk kalian semua, jangan lupa bayar pajak, karena orang yang bayar pajak adalah orang yang bijak. Kalian mau dianggap bijak? Yuk bayar pajak! Bye-bye. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.